Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu masjid Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kisah yang insyaallah banyak ibar, banyak pelajaran-pelajaran berharga di dalamnya. Kata para ulama, at-tarikh madrasatun lil uqala. Sejarah merupakan madrasah bagi orang-orang yang berakal. Kata sebagian salaf, as-sa'id man itta'adha bi ghairihi. Orang yang berbahagia yang bisa mengambil ibrah dari kisah orang lain. Dan Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal yang cerdas. Dan kisah ini berkaitan dengan tragedi pembunuhan terhadap Al-Khalifatur Rasyid Dzinnurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, pada waktu yang lalu sudah kita sampaikan kisah pembunuhan terhadap Al-Khalifatur Rasyid Umar bin Khattab. Sekarang berkaitan dengan Al-Khalifatur Rasyid Utsman bin Affan. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita lanjut dengan pembahasan yang mirip tragedi pembunuhan terhadap Al-Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan kali ini kita bawa dua referensi, dua kitab yang berjudul Mu'amalatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah oleh Syekh Dr. Abdus Salam Barjas, dan yang kedua kitab Fitnah Maqtali Utsman bin Affan. Kitab memang spesial masalah ini, fitnah tragedi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Ghabban hafidhahumullahu taala. Dan insya Allah kita akan ringkas, ya, kisahnya panjang dan juga pelajarannya banyak sekali. Kita ringkas, langsung saja kita baca yang pertama dari kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah oleh Syekh Abdus Salam Barjas rahimahullahu taala. Beliau menukil dalam bab
Man bada'a bitta'ni ala a'immatil muslimin. Ada fasal atau bab dalam buku ini, siapa pelopor pertama kali yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau bawakan kisah yang dinukil dari Ibnu Asakir. Qala Ibnu Asakir fi Tarikh Dimashq. Ada kitab sejarah yang judulnya Tarikh Damaskus oleh Ibnu Asakir. Beliau berkata, Abdullah bin Saba alladhi yunsab ilaihi as-sabaiyah wa humul ghulat minar rafidah. Ada seorang yang bernama Abdullah bin Saba yang dinisbatkan kepadanya kelompok as-sabaiyah, dan mereka adalah kelompok ekstremis dari Syiah Rafidah qatalahumullah. Asluhum min ahlil Yaman. Abdullah bin Saba ini aslinya dari negeri Yaman. Kana Yahudian. Dia dulu agamanya Yahudi. Wa adharal Islam. Namun dia pura-pura masuk Islam. Wa tafa biladal muslimin. Dan dia keliling negeri-negeri kaum muslimin untuk memprovokasi kaum muslimin, terutama orang-orang yang jahil, yang awam. Liyal fitahum anta'atil a'immah. Tujuannya dia keliling negeri kaum muslimin agar masyarakat tidak taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa yudkhil bainahumus syarr. Dia mengajarkan banyak kejelekan. Wa qad dakhala Dimashq lidzalik fi zamani Utsman bin Affan. Dia masuk ke Damaskus di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian kata penulis, Tafa Ibnu Saba al-bilad lidzalik. Inilah tujuan Abdullah bin Saba keliling negeri kaum muslimin, memprovokasi orang awam untuk tidak taat kepada pemimpin kaum muslimin dan mengajarkan berbagai macam bentuk kesesatan. Fabada bil Hijaz, dia mulai dari negeri Hijaz, Mekah, Madinah. Tsummal Basrah, kemudian pindah ke negeri Basrah di Irak. Tsummal Kufah, kemudian ke negeri Al-Kufah. Tsumma Syam, negeri Syam. Fa akhrajahu ahluha minha. Penduduk negeri tersebut mengusirnya karena tahu dia provokator. Fa'ata Misra, namun terakhir dia masuk ke negeri Mesir. Wa za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yarji wa huwa ahaqqu birruju' min Isa alaihissalam. Dan di antara akidah kufur sesatnya mengatakan Nabi Muhammad akan kembali ke dunia atau reinkarnasi. Naudzubillahi min dzalik. Faqubila dzalika minhu, dan itu pun diterima oleh penduduk Mesir pada waktu itu. Tsumma za'ama anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wasi Rasulullah sallallahu, dan dia mengajarkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah wasiatnya Rasul. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib sebetulnya khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dikatakan di sini, Inna Utsman ibn Affan qad jama'a amwalan akhadha bi ghairi haqqiha. Dan di antara provokasi dia kepada kaum muslimin bahwasanya Utsman korupsi. Ini adalah tuduhan dusta terhadap Utsman bin Affan yang dilancarkan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Wa hadza wasi Rasul sallallahu, dan Abdullah bin Saba mengatakan Ali adalah wasiatnya Rasul sallallahu. Kemudian ini ucapan sesatnya Abdullah bin Saba yang masih bergentayangan di tengah kaum muslimin sekarang. Ini kaidah yang masih dipakai oleh para provokator di zaman ini. Apa itu? Kata Abdullah bin Saba, fanhadu fi hadal amar faharriku. Gerakkan massa. Wabda'u bitta'an ala umaraikum. Mulailah kalian mencaci maki pemimpin kalian. Wa adhirul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan tampakkanlah amar ma'ruf nahi munkar. Wastamilun nasa. Dan ambillah hati manusia dengan caci maki terhadap pemimpin.
wada'u ila hadal amr, dan serulah orang lain kepada kaidah yang satu ini. Sedikit tambahan, kata Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, ini adalah kaidah yang turun-menurun sampai detik ini, yang dipakai oleh provokator untuk menjatuhkan kewibawaan martabat pemimpin kaum muslimin. Dan kata beliau, kalau orang itu mau pengikut yang banyak, maka dia harus betul-betul berani mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Insya Allah kita akan sambung dalam pelajaran-pelajaran berharga dari kisah ini. Intinya, ini ucapan Abdullah bin Saba al-Yahudi, sang provokator pertama di tengah-tengah kaum muslimin. Kata dia, gerakkan massa, mulailah mencaci maki pemimpin, dan tampakkan dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka engkau akan bisa meraih hati manusia. Fabasa du'atan wa kataba man kana ustufsida fil ansar. Abdullah bin Saba mengutus anak buahnya ke negeri-negeri kaum muslimin. Wa katabu, menulis surat kepada anak buahnya di luar negeri untuk tadi memprovokasi massa. Wa da'u fi sirri ila ma'ali ra'yuhum, dan mereka pun juga memiliki gerakan bawah tanah. Wa adharul amra bil ma'ruf, sampai hal ini pun menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Kita lanjut kisahnya dari kitab Fitnah Maqtal Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ba'da an harradal bughat ahlal amsar alal khalifah radhiyallahu anhu ittajahu ilal Madinah. Ketika provokasi ini sudah menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka pun yang sudah terprovokasi dari seluruh negeri tersebut mendatangi kota Madinah. Pergi ke kediaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Faqadima ahlu Misr wa ahlul Iraq. Datanglah penduduk Mesir yang terprovokasi tadi, dan juga penduduk Al-Iraq, negeri Irak. Waltaqu bi Utsman radhiyallahu anhu. Dan mereka pun berjumpa dengan Utsman, bertemu, berdialog dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Walamma aliman nas bimasiril misriin ila Utsman radhiyallahu anhu, ata ba'dhan nas ila Hudzaifah. Ketika orang-orang itu tahu, orang-orang Mesir, Irak datang ke Utsman, sebagian orang datang kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, yang beliau termasuk spesialis masalah fitnah akhir zaman. Faqalu lahu, orang-orang itu bertanya kepada Hudzaifah, inna haula saru ila hadar rajul fama taqul. Orang-orang itu mendatangi Utsman sekarang ini, apa pendapatmu wahai Hudzaifah? Qala yaqtulunahu wallahi, demi Allah orang-orang itu akan membunuh Utsman bin Affan. Ini semuanya bukan ramalan, namun beliau mendengar dari sabda Rasulullah alaihi wasallam. Faqalu lahu aina huwa. Orang-orang itu bertanya, kemana nanti Utsman nasibnya? Aina huwa? Faqala fil jannah. Kata Hudzaifah, Utsman pasti di surga. Wallahi, demi Allah. Faqalu fa aina qatalatuhu? Namun kemana nasibnya orang-orang yang membunuh Utsman? Faqala finnar, wallah, demi Allah mereka akan di neraka. Kharajal qaumu min Misra qasidin al-Madinah wa balagha khabara qudumin Utsman radhiyallahu anhu qabla wusulihim wa kana fi qaryati kharijil Madinah falamma sami'u biwujudi fiha ittajau ilai fastaqbalahu fiha. Orang-orang dari Mesir ketika sudah mau mendekati kota Madinah, mereka mendengar Utsman bin Affan sedang berada di suatu kampung di luar kota Madinah. Mereka pun mendatangi Utsman di kampung tersebut. Iltaqal qaum bi Utsman. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Utsman. Faqalu ud'u bil mushaf. Datangkanlah al-mushaf. Kemudian ada dialog panjang. Mereka melontarkan syubhat-syubhat mereka tentang bahwasannya nepotisme, Utsman itu korupsi, semuanya dibantah oleh Utsman bin Affan. Bahkan naudzubillah min dzalik, sampai detik ini pun beliau tetap dituduh sebagai bapak nepotisme dalam Islam. Padahal dalam sejarah disebutkan
beliau Utsman bin Affan memiliki puluhan gubernur ataupun pejabat-pejabat. Namun dari keluarga beliau cuma 5. Itu pun bergantian. Satu diangkat, kemudian diturunkan, diganti yang lain. Dan mereka sudah memang dipakai oleh zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi inilah provokator cari-cari yang bisa menarik perhatian orang untuk membenci Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Demikian pula beliau dituduh korupsi. Beliau pun bantah bahwasanya beliau ketika memperluas tanah larangan untuk menjaga unta-unta Baitul Mal, bukan harta beliau. Namun sekali lagi inilah provokator mencari-cari sesuatu yang bisa untuk menarik perhatian manusia dengan segala cara. Sampai akhirnya mereka pun yakin Utsman bin Affan bersih dari tuduhan-tuduhan gosip-gosip dusta tersebut. Mereka pun orang-orang itu yang dari Mesir, dari Irak pulang ke negeri mereka. Wa fi asna'i tariq audati ali Misra ra'au raqiban ala jamalin yata'radu lahu. Ketika penduduk Mesir mau kembali ke Mesir, di tengah perjalanan melihat ada seseorang yang mencurigakan, misterius. Dia ini nampakkan diri, kemudian bersembunyi. Kemudian nampakkan lagi, bersembunyi lagi. Orang-orang tadi pun curiga, siapa orang tersebut. Kemudian, faka'annahu yaqul khudhuni faqabadu alaih. Mereka pun menangkap orang tersebut. Wa qalu lahu malaka, ada apa engkau ini? Faqal ana rasulu amiril mu'minin ila amili bi Misr. Orang yang misterius tadi mengatakan, aku adalah utusan amiril mu'minin Utsman bin Affan kepada gubernurnya di Mesir. Namun ini adalah rekayasa makar dari Abdullah bin Sabah dan antek-anteknya. Kenapa? Karena rencana pertama mereka gagal. Orang-orang Mesir tadi tidak jadi mengkudeta Utsman, mereka pulang dengan senang hati Utsman bersih dari tuduhan itu. Ini rencana pertama mereka gagal. Mereka membuat rencana yang kedua, apa itu? Ini tadi, mengutus seseorang yang mengaku-ngaku sebagai utusan Utsman bin Affan kepada gubernurnya di Mesir, membawa sepucuk surat rahasia. Di sini dikatakan fafattashu faidahum bil kitab ala lisani Utsman radhiyallahu anhu wa ali khatamu ila amili Misra fatahul kitab faida fihi amrun bisulbihim au qatlihim au taqti'i aidi wa arjulihim. Mereka pun memeriksa orang yang misterius tersebut dan didapati ada surat, di dalamnya tertulis nama Utsman dan stempelnya juga, semuanya dusta, karangan mereka. Dan dikatakan dalam surat itu kepada gubernur Mesir, pejabatnya Utsman, untuk pejabatnya tersebut membunuh orang-orang tadi yang mendatangi Utsman. Ini rencana jahatnya Abdullah bin Sabah CS. Maka orang-orang Mesir tadi yang sudah pertama kali merasa senang Utsman bebas itu tersebut, mereka terprovokasi lagi. Mereka pun kembali ke kota Al-Madinah. Kemudian mulailah mereka ketika sampai ke kota Madinah, di dekat Masjid Nabawi tempat tinggalnya Utsman, mereka pun langsung mengepung kediaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Laqad utliqa yaumud dar 'alal muddah allati husra fiha Utsman radhiyallahu anhu bada'an min rujul muslimin ilal Madinah wa intihaan bi qatil radhiyallahu ta'ala anhu wa ikhtulifa fi muddatil hisar faqila aktsar min isna yauman. Ada perbedaan riwayat, perbedaan pendapat berapa lama rumah Utsman atau Utsman dikepung oleh orang-orang tadi yang jumlahnya lebih dari 1000. Wakila aksan min syahr, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan lebih dari sebulan, ada pula yang mengatakan 40 hari mereka mengepung kediaman Utsman bin Affan atau mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu.
Kemudian dikatakan wa kana fi bad'i qudumin misriyin atsani wa qabla ishtidadil hisar yatamakan Utsman radhiyallahu anhu minal khuruj ilis shalah wa dukhuli man syaa ilaih. Awal kali ketika orang-orang itu datang kedua kalinya mengepung kediaman Utsman, Utsman bin Affan di hari-hari pertama masih bisa keluar untuk sholat di Masjid An-Nabawi, ya. Namun setelah itu beliau dilarang sholat di Masjid An-Nabawi. Ya, ini bagaimana kejamnya mereka. Fakana yusalli bin nas rajulun minal muhasirin min a'immatil fitnah. Maka yang menjadi imam sholat di Masjid Nabawi pada waktu itu golongan mereka para provokator, imamul fitnah. Hatta anna Ubaidullah ibn Adi ibn Khayyar taharrat minas shalah khalfahu. Sampai ada salah satu yang bernama Ubaidullah bin Adi merasa berat sholat di belakang imam alil fitnah, provokator, alil bid'ah. Ya, fastasara Utsman. Namun orang itu minta pendapat Utsman, boleh nggak sholat di belakang provokator orang sesat yang bid'ah tersebut? Fa asyara alaihi bi an yusalli khalfahu. Utsman pun mengisyaratkan silakan sholat di belakangnya. Kemudian beliau mengatakan as-salatu ahsan ma ya'malun nas. Salat adalah sebaik-baik yang dilakukan oleh manusia. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'ahum. Jika mereka berbuat baik, berbuatlah baik bersama mereka. Wa idza asa'u fastani bisa'atau. Kalau mereka berbuat jelek, tinggalkan kejelekan mereka. Mereka pun tadi mengepung terus kediaman Utsman bin Affan. Wa ba'da an tamal hisar wa ahatul kharijun ala Utsman radhiyallahu anhu biddar talabu minhu khal'a nafsihi aw yaqtulu. Ketika para pendemo, para perusuh, para provokator tersebut merasa sudah menguasai keadaan, mereka pun mengatakan atau mendemo Utsman dengan mengatakan lengserkan dirimu, cabut kekuasaanmu, atau kami membunuhmu. Ini adalah demo pertama dalam sejarah kaum muslimin. Demo terhadap Al-Khalifah Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa haula'il ladzina yutalibuna al-khalifah bi khal'i nafsihi hum huthalatun minan nas. Kata penulis, mereka yang minta Utsman untuk lengser dari kekhalifahan adalah orang-orang awam, orang-orang yang jahil, atau para pengangguran lah, sampah masyarakat. Wa aubashuhum wa adanahum dinan wa khuluqan wa ilman wa laysum min alil hali wal aqd. Mereka bukan tokoh masyarakat, bukan tokoh agama. Wa bi ardim hadza tahaqqaqa ma qalahu sallallahu alaihi wasallam wa hana waqtul aman bi wasiyati sallam lahu lida rafada Utsman radhiyallahu anhu khal'a nafsihi. Utsman bin Affan mengingat wasiat Rasul SAW kepada beliau. Bahwasanya kata Rasul SAW, beliau akan memang dilengserkan. Namun kata Utsman, la akhla'u sirbalan sarbalihi Allahu azza wa jalla. Aku tidak akan mungkin menanggalkan pakaian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat dari Rasul SAW. Dan Rasul pernah mengatakan dalam suatu riwayat ketika beliau Rasul di kebun, Utsman mau masuk, dikatakan oleh Rasul kepada yang ada pada waktu itu, idzan lahu, izinkan dia masuk, wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu. Dan kabarkanlah kepada Utsman bahwasanya dia akan meraih surga karena musibah yang akan menimpanya. Dan ini yang diingat-ingat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya apa yang akan terjadi itu adalah sudah diperingatkan oleh Rasul SAW, sudah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bainama kana qillatun minas sahabah ridwan alaihim yarawna khilafa madzhab ilaihi. Namun sebagian sahabat tidak mendukung pendapat Utsman pada waktu itu. Artinya mereka ingin melawan para pendemo tersebut. Tidak mau Utsman sendirian melawan mereka.
Wa fi asna wujudi ashabi hadar ra'yi inda Utsman radhiyallahu anhu iddakhala alim ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pada saat itulah Abdullah bin Umar mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu Utsman radhiyallahu anhu, "Undur ila ma yaqulu haula." Kata Utsman bin Affan meminta pendapat Abdullah bin Umar. Perhatikan apa yang dikatakan oleh para pendemo provokator itu. Yaqulun ikhlaha wala taqtul nafsaka. Kata para pendemo, cabut kekuasaanmu, lengserkan dirimu dari kekuasaan dan jangan engkau bunuh dirimu sendiri. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar mengatakan, idza khalaqtaha amukhalladun anta fid dunya. Kalau engkau melengserkan dirimu, apakah engkau kekal di dunia, tidak akan mati? Maka kata Utsman, la, tetap aku akan mati juga. Qala fa ilam takhlaha hal yaziduna ala an yaqtuluk. Kalau engkau tidak melengserkan dirimu sendiri, apakah mereka bisa menambah dari kematianmu atau membunuhmu? Qala Utsman, la. Qala hal yamliku laka jan'un nar, ataukah mereka punya surga dan neraka untukmu? Qala la. Qala ya fala aralaka an takhla qamisan qam masakahallahu. Maka aku, kata Abdullah bin Umar, berpendapat jangan engkau melengserkan dirimu dari kekuasaan yang telah Allah berikan kepadamu. Fatakunu sunnatan kullama kariha qaumun khalifatahum au imamahum qatalu. Ini ucapan emas Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, jangan engkau lengserkan dirimu, karena itu nanti akan menjadi sunnah kebiasaan orang-orang itu. Kalau mereka membenci khalifahnya, penguasanya, mereka akan membunuhnya ataupun melengserkannya. Jangan engkau turuti kemauan mereka. Dalam riwayat, fala ara anta sunnah hadis sunnah fil Islam. Aku berpendapat jangan engkau membuat sunnah yang jelek dengan engkau melengserkan dirimu sendiri. Ya. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita sampaikan tadi, para sahabat Rasulullah SAW tidak tinggal diam. Ada kurang lebih 700 sahabat siap membela Utsman mati-matian. Mereka menawarkan diri kepada Al-Khalifat Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Mereka mengatakan, wa ja'al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu wa abdalahu istidada katsir minan nas lil qital dunahu. Ya, mereka menawarkan diri untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengatakan, kami mengatakan sebagaimana kami mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika perang Badar, kalau engkau wahai Rasul masuk menyelami samudra, kami pun ikut masuk ke dalamnya. Inilah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu membela kebenaran. Namun Al-Khalifat Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu tidak mau mengorbankan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempertimbangkan kemaslahatan dan kerusakan. Beliau rela mati sendirian daripada mengorbankan para sahabat yang lain. Terlebih lagi Utsman mengingat sabda Rasul bahwasanya ini memang sudah Allah takdirkan dan balasan beliau mati syahid meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mereka tetap merayu Utsman untuk membela Utsman mati-matian. Mereka siap untuk menghadapi para perusuh provokator tersebut. Namun sekali lagi Utsman bersikeras untuk mereka pergi dari kediaman beliau, dari rumah beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian disampaikan di sini, wa fi akhir yaumin min ayamin hisar wa huwa al-yaum alladhi qutila fihi. Di akhir hari pengepungan, kata para ulama, pada hari itulah atau malam hari sebelum beliau terbunuh, beliau tidur, fa asbaha yuhaddisun nas, beliau mimpi. Apa mimpi beliau? Tsumma qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar. Faqala Nabi SAW, ya Utsman, aftir indana. Kata Utsman bin Affan, aku bermimpi melihat Rasulullah SAW dan beliau bersama Abu Bakar wa Umar.
Kemudian Rasul mengatakan, wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Maka beliau pun pagi harinya berpuasa mengingat sabda Rasul SAW. Ya, kata para ulama, fa asbah shaiman wa qutila min yaumihim. Pada pagi harinya beliau pun berpuasa dan pada hari itulah beliau terbunuh radhiyallahu taala anhu. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kemudian pada akhir kisah di sini dikatakan istamaral hisar ila sabihati yaumil jum'ah. Pengepungan terakhir sampai hari Jumat. Al-muwafiq lisani asyar min syahri Dzulhijjah minas sanatil khamisah wa thalatsin ba'dal hijrah. Pengepungan terakhir tanggal 12 Dzulhijjah. Ini di musim haji tahun ke-35 Hijriyah. Wa fi hadzal waqt kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yajlis fi darihi wa ma huwa adadun kabirun jiddan min sahaba wa ghairuhum yuriduna difa'anhu. Pada hari itu Utsman bin Affan duduk di rumah beliau, masih banyak para sahabat yang mendukung beliau, membela beliau, siap mati-matian membela beliau. Di antaranya Al-Hasan bin Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair dan yang lainnya. Namun Utsman radhiyallahu taala anhu ya'muru bil khuruj. Namun Utsman sebagai khalifah menyuruh mereka untuk pergi. Wa yanhahum anid difa' anhu, dan beliau melarang mereka membela pribadi Utsman bin Affan. Wa hum musirun ala dzalik, meskipun mereka para sahabat tetap bersikeras untuk membela mereka. Namun pada akhirnya mereka pun mengikuti perintah Utsman sebagai al-khalifah untuk meninggalkan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa akhiran istata'an yukni'ahum fa kharaju minad dar. Mereka pun akhirnya keluar dari rumah Utsman bin Affan wa khuliya bainahu wa bainal muhasirin. Maka beliau pun tinggal dalam rumah yang di luar rumah tersebut sudah dikepung oleh para provokator tersebut. Falam yabqa fid dar illa Utsman wa aluh. Tidak ada yang di rumah Utsman kecuali beliau dan keluarganya. Kemudian dikatakan ba'da an kharaja man fid dar mimman kana yuridu difa'anhu nasyara radhiyallahu anhu al-mushaf baina yadayhi. Ketika para sahabat tadi keluar dari rumah Utsman, maka beliau sendirian. Beliau pun pada waktu itu langsung membuka mushaf Al-Qur'an sebagaimana kebiasaan beliau. Wa akhra yaqra' minhu. Beliau mulai membaca Al-Qur'an. Wa kana idzaka sha'iman. Pada waktu itu yang sudah kita sampaikan, beliau sedang berpuasa. Fa'idha rajulun minal muhasirin yadkhulu alaih. Ketika para provokator melihat di dalam rumah Utsman tidak ada lagi pengawal, tidak ada lagi para sahabat, salah seorang di antara mereka masuk. Falamma ra'ahu Utsman radhiyallahu anhu qala lahu baini wa bainaka kitabullah. Ketika Utsman melihat orang tersebut, beliau mengatakan, antara aku dan dirimu adalah Al-Quranul Karim. Fakharaja rajul. Orang itu keluar. Wa tarakahu wa ma in walla hatta dakhala akhar. Ketika yang pertama keluar, datang yang kedua langsung. Wa huwa rajulun min bani Sadus. Dikatakan dari bani Sadus orang tersebut. Wa yuqalu lahu al-mautul aswad. Dan gelarnya kematian hitam, al-mautul aswad. Lalu orang tersebut pun khanaqahu. Langsung orang itu mencekik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa khanaqahu qabla an yadrib bisayf. Sebelum tebas leher Utsman bin Affan, orang itu mencekiknya seraya mengatakan, wallahi ma ra'aitu syai'an alyan min khinaqihi. Demi Allah, orang itu mengatakan, aku tidak melihat sesuatu yang lebih lembut daripada leher beliau. Laqad khanaqtuhu hatta ra'aitu nafsahu mislal jan taraddada fi jasadihi. Ketika aku cekik dia, aku melihat jiwanya seperti jin yang masuk ke dalam jasadnya. Summa ahwa bisayfi. Kemudian dia pun menyabetkan pedangnya kepada Al-Khalifat Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fatakahu Utsman radhiyallahu anhu biyadi faqata'aha. Utsman pun menelak dengan tangan beliau,
akhirnya tangan beliau pun terputus radhiyallahu taala anhu. Faqata'aha. Faqala Utsman, maka Utsman pun berkata, "Ama wallahi innaha la awwalu kaffin khattatul mufassal." Demi Allah, tangan ini adalah tangan pertama yang menulis Al-Qur'anul Karim. Ini sekali lagi kejamnya para provokator tersebut. Kata Utsman ketika terputus tangannya, sekali lagi, "Wa ama wallahi innaha la awwalu kaffin khattatil mufassal." Demi Allah, ini adalah tangan yang pertama kali menulis Al-Qur'an. Kemudian wadhalika annahu kana min katabatil wahyi wa huwa awwalu man katabal mushaf min imla'i Rasulullah. Karena Imam Utsman terkenal sebagai penulis Al-Qur'an di zaman Rasulullah SAW. Fakutilah radhiyallahu anhu wal mushaf baina yadayhi. Beliau pun terbunuh, di hadapan beliau ada mushaf Al-Qur'anul Karim. Wa ala ithri qatliyat intadu haddam alal mushaf alladhi kana baina yadayhi yaqra' minhu wa saqata ala qouli ta'ala fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Ketika tangan beliau ditebas oleh pedang provokator tersebut, maka darah pun muncrat jatuh ke atas mushaf Al-Quran yang sedang beliau baca, dan darah pun menetes tepatnya di atas firman Allah, fasayakfikahumullah, Allah pasti akan membinasakan mereka, wa huwas samiul alim, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini akhir daripada kisah tragedi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya ma'asal muslimin, seperti yang kita sampaikan tadi, kata para ulama, banyak ibrah, banyak pelajaran-pelajaran berharga dari kisah tersebut. Yang pertama, bahwasanya inilah awal fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sejarah fitnah pertama di tubuh kaum muslimin yaitu setelah meninggalnya Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis riwayat Bukhari, suatu saat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang hafal hadis tentang fitnah?" Hudzaifah menjawab, "Aku, wahai Umar." Kemudian Hudzaifah menjawab, Rasul SAW bersabda, "Fitnatur rajul fi malihi wa ahlihi wa jarihi tukafirus salatu wa sadaqatu wa siyamu." Kata Hudzaifah, fitnahnya seseorang di keluarganya, di hartanya, di tetangganya itu bisa dihapus dengan salat, puasa, ataupun bersedekah. Kata Umar bin Khattab, bukan fitnah ini yang aku maksudkan. Walakin alati tamuju kamaujil bahar. Namun yang aku tanyakan fitnah seperti ombak di lautan yang bisa menggulung. Maka Hudzaifah menjawab, "La ba'sa 'alaika ya Umar." Tenang wahai Umar. Li'annahu laisa bainaka wa baina illa baban. Sesungguhnya tidak ada di antaramu dan fitnah itu kecuali ada pintu. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Ayufta au yuksar." Apakah pintu itu akan dibuka perlahan atau akan didobrak? Kata Hudzaifah, "Bal yuksar." Bahkan akan didobrak. Artinya kata para ulama, bahwasanya fitnah pertama muncul setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan inilah yang sudah kita sampaikan tadi, awal fitnah yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin, pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kedua, dalam kisah ini terdapat penjelasan bahwasanya kelompok sesat pertama kali muncul, kelompok Syiah Rafidah dan kelompok Al-Khawarij. Ini nenek moyang kelompok sesat sampai detik ini. Syiah Rafidah yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, dan Khawarij juga yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Yang ketiga, ma'asal muslimin, di antara pelajaran yang berharga tadi kita tahu bahwasanya provokator pertama yang mengajarkan umat mencaci maki pemimpin kaum muslimin adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi.
Makanya dalam kitab ini Mu'amatul Hukam fi Daul Kitab was Sunnah, Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah berkata, at-ta'nu fil umara tahta syiaril amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar bid'atun sabaiyah ibtadaha Abdullah bin Saba li tafriqil ummah. Mencaci maki pemimpin kaum muslimin di bawah slogan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bid'ah sabaiyah, alias bid'ah yang dikarang, dibuat pertama kali, dipelopori oleh Abdullah bin Saba. Maka dari sini kita tahu siapapun yang mencela pemimpin kaum muslimin, bagaimanapun kezalimannya, itu adalah pengikut Abdullah bin Saba. Ya, meskipun mengaku pengikut sunnah, namun kalau kelakuannya mencaci maki pemimpin, maka dia bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ini kata ulama termasuk usul ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka kalau orang itu mengaku ahli sunnah, pegang erat sunnah Rasul, sunnah para salaf, di antaranya menjaga lisan, tidak mencaci maki para sahabat Rasul SAW. Dalam kitab ini juga dijelaskan panjang lebar dalil-dalilnya. Di antaranya dalam hadis kisah Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau hadir di pidatuna seorang pemimpin kaum muslimin. Di tengah mereka ada seorang yang dikatakan pengikut Khawarij. Dia mengatakan, undur ila amirina yalbasu syabal fusak. Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju kefasikan. Memang betul, pemimpin tadi faktanya memakai baju transparan yang di zaman itu tidak dipakai kecuali orang fasik. Orang itu mengatakan fakta, mencela pemimpin, tidak berdusta. Namun apa kata Abu Bakrah, seorang sahabat Rasul? Uskut, diam inti. Fa inni sami'tu Rasul SAW yaqul, karena aku mendengar Rasul bersabda, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghina pemimpinnya, Allah akan hinakan dia. Ini adalah manhaj akidah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka memuliakan pemimpin, tidak menghina, tidak mencaci maki pemimpin. Dan mereka tidak tinggal diam kalau ada provokator. Mereka tidak tinggal diam kalau ada yang mencela pemimpin. Mereka apa? Membantahnya dengan sabda Rasulullah SAW. Maka hati-hati dari para provokator, apapun gelarnya dan nisbahnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Yang keberapa tadi? Yang keempat, di antara pelajaran berharga juga, seperti yang kita akan sampaikan tadi, bahwasanya Utsman membolehkan salat berjamaah sebagai makmum di belakang pemimpin imam ahlil bid'ah. Dan ini menjadi kaidah ahlu sunnah, sah salat di belakang ahli al-bid'ah, imam yang sesat, selama tidak sampai kepada kekafiran. Ya, selama dia masih muslim, salatnya juga tumaknina, maka boleh salat di belakangnya. Bahkan ulama mengatakan, man taraka shalah khalfa mubtadi fahuwa mubtadi. Barang siapa yang tidak mau salat di belakang ahli bid'ah dengan alasan tidak sah salat di belakangnya, dialah yang mubtadi alil bid'ah. Kenapa? Karena salaf membolehkan salat di belakang ahli al bid'ah. Bid'ah yang ditinggalkan, namun sekali lagi kalau menjadi imam, tetap seorang muslim boleh salat di belakangnya, sah salat di belakangnya, meskipun salat di belakang ahli sunnah lebih afdol. Kemudian pelajaran berharga juga dari kisah tragedi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kata para ulama dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam menjelaskan kisah ini, beliau mengatakan bahwasanya ahlul fitan, para provokator, mereka memiliki banyak makar, rencana jahat untuk menjatuhkan wibawa ataupun kedudukan pemimpin kaum muslimin. Mulai dari tadi, ya, mencaci maki pertama kali, menyebarkan berita-berita hoax, menyebarkan berita-berita dusta terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Mengepung kediaman Utsman, mendemo kediaman Utsman.
Ana dulu teringat ucapan salah satu masyaikh dakwah salafiyah di kota Madinah yang barusan meninggal dunia, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil rahimahullah ta'ala. Beliau pertama kali yang pernah saya dengar mengatakan demo pertama kali dalam sejarah kaum muslimin, yaitu demo di rumah atau kediaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Itu bukan ajaran Islam, bukan ajaran para salaf ataupun imam-imam ahli sunnah. Itu ajarannya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Na'udzubillahi min dalik. Kemudian di antara cara yang tadi, yaitu mengutus seseorang yang misterius tadi. Segala cara dipakai, segala rekayasa. Yang penting tujuan mereka tercapai. Dan ini memang adalah salah satu metodenya orang Yahudi. Kata para ulama, di antaranya manhaj Yahudi, al-ghayatu barirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Sampai terakhir pun mereka akhirnya mengkafirkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan membunuh Al-Khalifatur Rasyid Utsman bin Affan. Maka jangan pernah meremehkan, memandang sebelah mata sekecil apapun dari kebid'ahan. Wah, masa cuma mengkritik begitu saja kok dilarang? Naudzubillah min dzalik. Kata Imam Al-Barbahari, ihdar sigharal muhdatsat fa innaha takunu kibaran. Hati-hati dari bid'ah-bid'ah yang kecil, karena itu akan menjadi besar. Awalnya sekedar mengkritik, awalnya mencela, namun akhirnya sampai kepada pembunuhan terhadap Al-Khalifatur Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara pelajaran berharga juga dalam kisah tragedi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu bahwasanya Al-Khalifatur Rasyid Utsman bin Affan suri teladan bagi kaum muslimin dalam masalah ittiba'us sunnah, dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW meskipun nyawa taruhannya. Ya, beliau di antara alasan mengapa beliau tidak mau melawan, karena beliau tahu Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk tetap tegar di atas kekhalifahan beliau meskipun nyawa taruhannya. Beliau mengingat sabda Rasul bahwasanya beliau akan meraih surga dengan musibah yang akan beliau alami. Dengan beliau terus mengingat wasiat Rasul tersebut, beliau pun rela mati dalam rangka melaksanakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara pelajaran berharga juga ma'asal muslimin, yaitu pertimbangan maslahat dengan mafsadah, terutama dalam jihad. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat kalau mereka, para sahabat, disuruh untuk melawan orang-orang itu, beliau khawatir kerusakannya lebih besar. Karena jumlah orang-orang yang mendemo beliau berlipat-lipat ganda dibandingkan jumlah para sahabat. Ya, maka beliau rela mengorbankan diri beliau daripada mengorbankan para sahabat yang lainnya. Dan ini fikih jihad yang sudah sering kita sampaikan. Jihad ada aturan mainnya, tidak asal serang, tidak asal sikat saja. Namun ada pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Kalau kerusakan lebih besar dan sudah nampak hal itu, maka haram hukumnya jihad. Jihad bukan yang syar'i kalau pertimbangannya kerusakannya lebih besar. Itu bukan jihad yang syar'i. Maka itu yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat, dan itu yang juga dipraktekkan oleh Al-Khalifatur Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari kisah ini kita mengetahui bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan pengecut, mereka bukan orang yang diam dari kebatilan. Mereka tidak pernah tinggal diam kalau ada yang terdolimi. Mereka melaksanakan sabda Rasulullah SAW, unsur akhaka dhaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang didolimi dan yang mendolimi. Mereka pun rela mati sebetulnya bersama Utsman. Namun tadi Utsman memiliki alasan yang lain untuk menyuruh mereka pergi dari kediaman beliau radhiyallahu taala anhu. Dan dari kisah tadi kita yakin
Utsman bin Affan, manusia terbaik setelah Abu Bakar, Umar, radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan kita tahu beliau dijamin masuk surga berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas ajaran Rasul dan ajaran para sahabat Rasulullah SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surga kelak. Tapi sebelum kita tutup, barangkali ada 1-2 pertanyaan, tafadhol. Ya, silakan. Ini kan taatan kepada penguasa, Pak. Nah. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang mengatakan kalau itu murjiah karena taat kepada penguasa. Nah, ini benang merahnya di mana, Pak? Antara murjiah dengan taat kepada penguasa ini. Baik. Sekarang kita tanya kepada orang tersebut. Yang menyuruh kita taat kepada penguasa siapa? Kelompok murjiah? Hah? Ini jelas orangnya kalau nggak bodoh ya nggak waras yang ngomong. Ini murjiah kalau taat kepada pemimpin. Al-Quran surat An-Nisa 59 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul walil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara. Apakah ayat Al-Quran ayat murjiah? Apalagi hadis Rasul dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Coba kalau dia punya Sahih Bukhari, buka Kitabul Ahkam. Kalau punya Sahih Muslim, ada kitab Al-Imarah, bab kepemimpinan. Hadisnya banyak sekali. Salah satunya dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau ada yang mengatakan, loh itu kan pemimpin khulafa rasyidin atau pemimpin yang soleh, pemimpin yang dolim tidak boleh ditaati, pemimpin kalau khianat nggak boleh ditaati, maka Rasul membantah statement mereka dalam Sahih Muslim juga. Dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, yang sudah kita sampaikan di khutbah Jumat yang lalu, Rasul mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadyi. Kata Rasul, akan muncul pemimpin setelahku yang tidak mengikuti ajaranku, yang tidak berpegang teguh dengan sunnahku. Bahkan lebih dari itu kata Rasul, wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusman ins, dan akan muncul di tengah-tengah mereka pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia, pemimpin yang dolim, yang kejam, yang khianat, yang curang. Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasul, beliau bertanya kepada Rasul, ini sikap sahabat, gak ngeminteri Rasul, gak berpendapat sendiri, gak pakai akal-akalan atau baperan, tidak. Namun bertanya kepada Rasul, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa sikapku kalau melihat pemimpin yang seperti itu, yang gak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, dan dolim, kejam, keji, curang, khianat, apalagi sudah, ya? Kata Rasulullah SAW, tasma wa tuti, tetap engkau dengar dan taati. Ya, ini membantah juga statement yang mengatakan pemimpin kalau khianat tidak ditaati. Ini Rasul mengatakan, tasma wa tuti, tetap engkau dengar dan taati. Wa in duriba dharuk wa ukhidha maluk, meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu. Rasul tegaskan dalam akhir hadis, isma wa ati, dengar dan taati. Apakah Rasul murjiah? Apalagi hujah mereka. Ini Rasul mengatakan pemimpin yang zalim. Rasul yang menyuruh. Kok dikatakan apa? Murjiah. Kabrat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Maka kalau kita mendengar orang itu menuduh dengan tuduhan demikian, kalau kita lihat orang itu memang nggak waras, berangkatkan aja ke RSJ, ya. Namun kalau orang itu orang yang jahil, ajarkan dari sunnah Rasulullah SAW, ajarkan juga bagaimana para as-salaf mengajarkan kita as-sam'u wa ta'ah. Dan insya Allah sudah sering kita sampaikan pembahasannya, dan memang perlu diupdate terus, karena juga banyak orang-orang dalam sendiri yang mengaku ahli sunnah yang menyimpang dalam masa ini, bahkan memposting penyimpangannya di medsos. Maka perlu untuk diulang-ulang dan perlu kadang untuk dibantah. Nah, ada yang lagi? Ya, silakan.
Nah, Para sahabat sebenarnya tahu bahwa Utsman ini akan membunuh. nah, Dari masalah ini Utsman bisa saja meminta para sahabat untuk menyerah. nah, Yang menjadi pemberitahuan saya sebagai pribadi, apakah para sahabat ini dalam dua hal berbeda. Di satu sisi dia taat kepada pemimpin, ya, di sisi lain dia membela kebenaran dalam arti membela pemimpin dari kezaliman para provokator, dan dua-duanya memang misalnya suatu hal kebaikan. Nah, kalau meneruskan dari dua keadaan ini, jika para sahabat ini membiarkan Utsman dibunuh, artinya pemimpin terbunuh, maka akan mendapatkan fitnah yang lebih besar lagi, yaitu berbunuhnya Ali radhiyallahu anhu dalam hal ini perang saudara. Nah, kemudian seandainya para sahabat itu membela Utsman, artinya memerangi para provokator ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Utsman sebagai pemimpin dan keadaan umat Islam itu. Bagaimana posisi para sahabat dalam meneruskan, apakah membunuh para provokator ini dianggap melanggar pemimpin atau membela kebenaran? Ini penjelasannya. baik. Ini sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama bahwasanya Utsman bin Affan yang menyuruh mereka untuk mereka pergi. Jadi sudah kita yakini para sahabat tidak diragukan lagi, mereka jelas-jelas membela yang hak. Ya, cuma tadi karena Utsman sendiri yang tidak mau untuk dibela, ya, dikarenakan pertimbangan maslahat dan mafsadah. Kalau mereka tetap bersikeras membela, mereka bisa dihabisi oleh para provokator tersebut. Ya, maka nggak bisa membela lagi di zaman Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib. Ini sebagaimana kisahnya Rasul ketika di kota Mekah. Ada sebagian para sahabat yang dibantai oleh orang-orang musyrikin. Namun Rasul nggak punya kekuatan membela apa? Mereka. Rasul SAW dan para sahabat mempertimbangkan maslahat dengan mafsadah. Kalau mereka membela para sahabat, di antaranya keluarga Ammar yang dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka akan disikat habis oleh kaum musyrikin. Maka ini pertimbangan yang sangat kuat. Artinya para sahabat yang datang ke rumah Utsman untuk membela Utsman, mereka insya Allah sudah dapat pahala atas niat mereka. Ya, namun tadi ada pertimbangan maslahat dan mafsadah, dan apalagi Utsman sebagai khalifah yang tahu kemaslahatan. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Ya, terakhir Pak ya. Perhatian ayat 49 itu yang taat pada ulil amri juga Allah. Kenapa? Ulil amri yang boleh. Iya. Yang 49 itu yang taat pada Allah dan pada tataran yang lain itu tidak ada taat pada dia. Dan yang kedua, Coba ulangi pertanyaan yang pertama. yang ini yang saya ketaatan pada pemimpin yang zalim itu, kalau kita baca teksnya di 59 itu tidak ada taat pada Allah, taat pada Rasul, dan ulil amri, jadi tidak harus taat pada pemimpin yang zalim. Iya. Yang kedua yang tadi ada lagi ya, bagaimana istiqomah menjaga tauhid pada tataran dunia. Iya, tadi Bapak saya ketika membacakan hadis riwayat Muslim ada di sini atau enggak? Hadis riwayat Muslim tadi, pemimpin yang dolim. Bapak ada di sini tadi? Atau tiba-tiba muncul? Sekarang Bapak mengimani hadis Rasul atau tidak? Bapak beriman enggak dengan hadis Rasul SAW? Beriman ya. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan akan muncul pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, tidak berpegang teguh dengan sunnahku. Dan akan muncul pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang dolim, yang kejam, yang keji. Apalagi? Kosakata yang sama dengan ini. Hah? Brutal. Iya, brutal, apalagi curang dan sebagainya. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, apa yang aku harus perbuat kalau melihat pemimpin, mendapati pemimpin yang seperti itu? Yang dolim, yang keji. Apa kata Rasul? Tasma wa tuti. Masih protes Pak? Ini sabda Rasul. Masih protes kepada sabda Rasulullah? Na'udzubillahi min dzalik ya. Ayat Al-Quran tidak mungkin bisa bersendirian tanpa al-hadis. Sebagaimana antum sholat nggak mungkin tanpa apa?
al-hadis, ya, Al-Qur'an, hadis saling menguatkan. Di antaranya tadi, pemimpin selama perintahnya tidak ya kepada kemaksiatan, meskipun pribadinya dolim, pribadinya banyak berbuat maksiat, selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah, tasma wa tuti, isma wa ati, kata Rasul SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.